Untuk penetapan kebutuhan umum, maka nilai ambang batas yang ada adalah Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome back to Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan berbagi pengetahuan mengenai persiapan kita untuk menghadapi CPNS, yaitu pengadaan PNS tahun 2021. Dan kami menginformasikan bahwa baru saja dari Menpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah melakukan sosialisasi tentang nilai ambang batas SKD. Teman-teman semua, Sobat Konstanta, perlu digarisbawahi bahwa dasar hukum untuk pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2021 berdasarkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 27 tahun 2021. Dan di dalam Permenpan RB tersebut itu ada pasal 34 ayat 2 ya, di mana jumlah komposisi soal, tata cara penilaian dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, berdasarkan dasar hukum tersebut, maka dibentuk atau dibuatlah sebuah keputusan Menteri Menpan RB, yaitu nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Menteri pada tanggal 26 Juli 2021, yaitu nilai ambang batas SKD CPNS 2021. Sobat Konstanta semua, setidaknya ada 7 poin para pejuang CPNS harus ingat, ada 7 poin, yaitu pembagian nilai ambang batas berdasarkan jenis penetapan kebutuhan. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan yang umum. TWK nilainya 65, TIU 80 dan TKP 166 tanpa memperhatikan total nilai SKD. Saya ulangin ya. Untuk penetapan kebutuhan umum, maka nilai ambang batas yang ada adalah 65 ya untuk TWK, 80 untuk TIU dan 166 untuk TKP. Ada pertanyaan nih, kenapa nilai TKP-nya gede banget ya? Kenapa besar sekali? Begitu ya. Nah, perlu kamu ingat bahwa soal TKP sekarang sudah 45. Jadi opportunity kita untuk mendapatkan poin TKP lebih besar sangat terbuka tanpa memperhatikan nilai total SKD. Poin yang kedua adalah penetapan kebutuhan khusus disabilitas. Yang diperhatikan hanya TIU-nya saja untuk 3 komponen tersebut ya, dan total SKD-nya. TWK itu tidak menjadi poin penilaian ambang batas dan TKP. Yang menjadi poin hanya TIU saja, yaitu 60 dan total SKD minimal 286. Untuk penetapan kebutuhan khusus cum laude itu hanya memperhatikan TIU nilainya 85 dan total SKD 311. Untuk kebutuhan diaspora sama seperti dengan cum laude, yaitu 85 untuk TIU dan total SKD 311. Untuk penetapan kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat hanya memperhatikan TIU 60 dan total SKD 286. Sedangkan untuk para dokter ya, nanti dijelaskan berikutnya, yaitu adalah nilai TIU 80 dan nilai total SKD 311. Dan yang terakhir untuk penetapan kebutuhan umum ABK, rescuer dan pengamat gunung api, nilai TIU 70 namun total SKD adalah 286. Nah, untuk penetapan kebutuhan dokter itu terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter atau dokter spesialis. Yang kedua adalah dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Dan yang ketiga adalah dokter pendidik klinis. Oke ya. Sedangkan yang terakhir untuk penetapan kebutuhan umum ABK, rescuer dan pengamat gunung api itu terdiri dari 92 kelas jabatan. Mulai dari Bakes, Bosum, jenang kapal baik di kelas 1, 2 dan 3, juru masak kapal, juru minyak, juru motor, juru mudi, kasab dek kapal kelas 1 dan 2,
klasi kapal kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, kepala kamar mesin, baik yang kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang berikutnya adalah krani, yaitu krani kapal kelas 1, 2, dan 3. Kemudian konstabel kapal kelas 1, 2, dan 3. Berikutnya adalah mandor kapal, mesin kapal kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ada juga markonis kapal, yaitu di kelas 1 dan kelas 2 juga. Masinis 1 kapal kelas 1, 2, 3, dan 4. Masinis 2 kapal kelas 1, 2, 3. Masinis 3 kapal kelas 1 dan 2. Kemudian masinis kapal. Dan yang berikutnya adalah mualim 1 kapal kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, dan 5. Kemudian mualim 2 kapal kelas 1, 2, dan 3. Mualim 3 kapal kelas 1 dan 2. Kemudian mualim kapal. Berikutnya adalah nahkoda. Nahkoda kapal kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian oiler, operator speedboat, pemeriksa pelumas mesin kapal kelas 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya adalah pengamat gunung api, pengawas pencemar kapal kelas 1. Dan berikutnya adalah pengemudi kapal kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya adalah perawat mesin kapal kelas 1, 2, dan 3. Peranata kebersihan kapal, rescuer, serang kapal kelas 1, 2, dan 3. Berikutnya adalah teknisi kapal, teknisi listrik kapal kelas 1 dan 2. Dan yang terakhir adalah tenaga SAR kapal baik di kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Nah, itulah semua penetapan kebutuhan umum untuk ABK, rescuer, dan pengamat gunung api yang memiliki nilai ambang batas berbeda dengan kebutuhan umum, di mana mereka hanya memperhatikan nilai TIU sebesar 70 dan juga total SKD secara keseluruhan yaitu 286. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan share, dan bagi kamu yang belum subscribe harus segera subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.